ceramahnya pasti sebentar. Udah pada lapar belum? Kalau belum pada lapar, lamaan dikit. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian yang hadir pada hari ini dalam rangka mendoakan adik kami, menantu kami, yaitu Anlinda Solehah binti Bapak almarhum Sakam. Semoga anak yang saat ini dalam kandungannya itu diberikan kesehatan, ibunya juga diberikan kesehatan, dan juga kita yang hadir dari sini itu juga semua diberikan kesehatan. Ibu-ibu sekalian, setiap orang yang berumah tangga itu pasti pengen punya anak. Benar nggak, Bu? Ada yang sudah 1 tahun menikah belum dikasih anak. Ada yang sudah 5 tahun menikah belum dapat. Bahkan ada yang 10 tahun sudah kita berumah tangga tapi belum juga mendapatkan putra. Ada kan, Bu ya? 10 tahun sudah kita berumah tangga. Nah, kalau dangdut tanya apa ibu-ibu? Itu sampai ada yang buat lagu 10 tahun. Tapi zaman sekarang ada juga yang baru 2 minggu nikah sudah beranak. Enggak di sini, enggak. Itulah makanya pemberian anak ini adalah sesuatu yang dinanti-nanti, sesuatu yang ditunggu-tunggu. Ini adalah nikmat yang tidak terkira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau punya anak zaman sekarang macam-macam caranya, Bu. Ada yang kagak mau bunting, pakai bayi tabung. Ada juga yang paling ekstrim di Medan kemarin saya dengar. Dia mau bunting, tapi karena istrinya mandul, pakai janin orang, pakai kandil rahim orang lain. Itu bermacam cara orang untuk mendapatkan anak. Padahal dalam Al-Quran disebutkan kedudukan anak itu ada 4. Kedudukan anak itu dalam Quran ada 4. Satu, yang pertama, Quran itu disebutkan sebagai sesuatu yang bersifat amanah. Anak yang ada dalam janin kita atau anak yang sudah kita lahirkan itu disebutkan sebagai amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada yang sifatnya anak itu sebagai ujian, Bu. Capek kita ngelahirin, capek kita mengandung siang malam. Coba ibu bayangin yang udah pernah mengandung, telentang kayak kubah masjid. Iya gak? Kita miring kayak angka 3. Tengkurap, apalagi takut jomplang. Pas udah dilahirkan, anak suka ngelawan. Ini sifatnya ujian, Bu. Kalau kita bertakwa dan kita meyakini ajaran-ajaran Islam, insya Allah ujian itu bakal menaikkan derajat kita. Anak kita omelin, kita ini katanya dimarahin emaknya, lahir ke neneknya, neneknya ngalem terus. Akhirnya kalau ujian ini kita bisa memperumit masalah rumah tangga gara-gara anak. Yang ketiga, kedudukan anak dalam Quran itu adalah sebagai qurrata a'yun, permata hati. Ini yang kita damba-dambakan sebagai umat Islam. Makanya sirap kita sering berdoa, Robbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu satu doa untuk anak istri kita, supaya anak kita menjadi qurrata a'yun, penyejuk
penyejuk dalam rumah tangga, berbakti dan menjadi anak yang soleha atau soleh. Yang keempat, kedudukan anak dikatakan dalam Al-Quran adalah anak bisa menjadi musuh. Coba kita lihat kejadian zaman sekarang. Berapa banyak anak yang memperkarakan orang tuanya. Ada orang tua gara-gara suami sudah meninggal, harta warisan orang tua, ibunya dipenjarakan. Berapa banyak anak-anak yang sering menantang atau melawan orang tuanya. Bahkan ada yang mengatakan, aja udah dosa di kita. Bahkan ada anak yang tega mengusir orang tuanya. Kejadian pernah pada zaman Nabi Musa. Dia pun menjadi musuh terhadap anaknya, yaitu Kan'an. Makanya kita berkumpul di sini, kita doakan semoga bayi yang dikandung oleh Adinda Soleh menjadi anak yang soleh dan Kalau anak soleha udah pasti, karena emaknya soleha. Tapi ini anak kita doakan bukan menjadi pinter dan soleha saja, tapi menjadi bener. Berapa banyak anak yang pinter tapi kagak bener, minterin bapaknya mulu. Begitu bapaknya udah meninggal, emaknya ada, dibagi-bagi warisan segala macam. Yang bontot ke bagian paling pojok, mana deket kuburan. Kata bapaknya dalam kuburan, ya kegusur lagi baik gua. Gitu. Itu kebanyakan begitu, Bu. Ya, yang udah-udah tuh kayak gitu. Makanya dalam hal yang muda ini kita tadi sudah dibacakan, mungkin kalau dalam peristiwa 7 bulanan itu ada surat Yusuf, jangan surat Maryam. Supaya anaknya kenapa? Bukan anaknya seperti Nabi Yusuf. Kalau hitam, emaknya hitam, nggak mungkin anaknya putih, gitu aja. Supaya anaknya punya kelakuan seperti Siti Maryam. Siti Maryam itu wanita soleha yang mendapat mujizat dari Allah Subhanahu. Walaupun dia tidak punya suami, walaupun dia tidak punya pasangan, tapi karena mujizat Allah dia bisa mengandung dan bisa Ini mah anak zaman sekarang nggak mau kalah sama Siti Maryam, Bu. Ya, kagak ada pelakinya, kagak ada bapaknya, tiba-tiba ngandung aja. Itu yang harus kita jaga. Ibu-ibu dan hadirin sekalian, pada kesempatan yang kali ini juga kita saling mengingatkan tujuan kita berumah tangga dan tujuan kita ketika punya anak itu ada 5 kewajiban, Bu. Pertama, nanti Adinda Jalal itu punya hak untuk memberi nama si bayi yang sudah lahir. Itu kewajiban atau hak bapaknya ngasih nama, Bu. Makanya kasih nama yang baik. Jangan seenaknya. Kalau dulu kan Betawi udah gampang banget ngasih nama. Ada nama Asmaroh. Kita kenal Cing Aroh, ya enggak? Gampang aja kalau betul Polumut, Po Ijo ngasih nama gitu ya, Bu. Padahal ngasih nama itu tujuannya apa yang kita cita-citakan itu tercapai. Ini nama mengambil dalam Al-Quran. Nama lu siapa, Tom? Tony. Ada nggak dalam Quran, Bu, Tony? Nggak ada, ya nggak? Nama panjang lu siapa? Saitoni Rojim. Ngambil dari Quran, Pak Ustadz. Tony disingkat, dipenggal. Panjang Saitoni Rojim. Itu salah, Bu. Kita boleh ngambil nama-nama Allah, tapi ada depannya. Allah depannya Abdullah, ya kan? Boleh ngambil yang 99 itu boleh. Boleh ngambil malaikat, nama malaikat boleh. Malik, Rokib, Atid, Ridwan, asal jangan Ijroil. Kecuali satu jangan dipakai, Bu. Entar kalau kita yang bontot kita namain Ijroil, begitu bapak kita lagi sakit, Pak, Ijroil mau datang. Hah? Langsung mati.
Itu kasih nama-nama yang baik. Yang kedua, kewajiban orang tua itu ngasih makan, sandang, pangan, dan papan. Yang ketiga, itu adalah kewajiban kita ngasih pendidikan. Makanya kegiatan 7 bulan dan 4 bulan itu tidak ada dalam sunnah. Tapi ini kebiasaan yang baik. Salah satunya apa? Memberikan pendidikan pada orang tua dan juga kepada jabang. Supaya apa? Bayi ketika sudah mengandung 40 hari itu dia udah ditiupkan ruh, Bu. Dia sudah bisa belajar dari kegiatan orang tuanya. Makanya kalau orang zaman dulu kan ada banyak pantangan kalau orang lahiran, kalau orang bunting. Kalau ngeliat makanan dia senengin, amin. Tapi kalau makanan dia kagak senengin apa? Amit-amit jabang. Itu suges kita gitu loh. Ketika ada orang nakal nyopet, amit-amit jabang bayi. Maksudnya apa? Supaya anak kita jangan kayak. Makanya kalau orang hamil kan dulu gitu. Kalau ada petir ngumpet di kolong balai, ya enggak? Kalau mau pergi kemana-mana ngantongin niti sama gunting, ya Bu. Itu didik gitu, suges. Anak dalam bayi kita itu sudah bisa belajar. Makanya sering-seringlah membaca Al-Quran, didengarkan hadir kegiatan yang baik kayak gini, majlis taklim, dengerin hal-hal yang baik, itu mendidik kepada anak kita. Supaya apa? Supaya anak yang dalam kandungan itu diharapkan mengikuti rutinitas kegiatan bapak dan ibunya. Kita bisa jadi kayak gini, mungkin bisa jadi po'aroh, misalkan cing aroh, rajin ke majlis taklim, rajin ke masjid, ngikutin maknya dulu juga dulu mudanya begitu. Jalaluddin misalkan sering ke ziarah keramat, mungkin ketika Umi bunting itu sering dipakai buat diajak ziarah. Akhirnya apa? Anaknya ngikut kegiatan yang dilakukan oleh bapak dan ibunya. Dan yang terakhir, kita wajib memberikan pendidikan agama kepada anak kita. Zaman sekarang kaum milenial, Bu. Kaum milenial yang pintar lulus S1, lulus S2 banyak. Saya di kantor yang cantik-cantik, yang pintar-pintar banyak. Yang lulusan dokter pun ada. Tapi saking pinternya dia, karena tidak ada pendidikan agama, sholat cuma sekedar hafal aja. Saya sangat kecewa atau sangat bengong, menyesal. Ketika kita suruh baca Yasin, yang dibaca apa? Latinnya. Karena dia bisa baca, merasa pintar. Belajarnya pakai YouTube. Baca Arabnya nggak bisa. Banyak anak-anak kita zaman sekarang kaum milenial gitu, Bu. Nah, tugas kita ini memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya anak kita jangan takut salah, jangan keder. Kita doakan juga supaya Adinda Solehah ini nanti lahirnya normal, Bu. Tidak sesar. Sesar itu cuma bahasa bidan. Kalau bahasa kita, bahasa Betawi itu nyasar, benar nggak Bu? Karena dia kuat tidak pada lubangnya, dibeset di sini. Ya Bu, jadi nyasar bukan sesar itu Bu. Kalau keluar seharusnya di lubangnya itu benar, normal. Tapi karena sesar, luarnya dibikin lubang baru, nyasar. Oleh karena ibu-ibu sekalian, marilah kita semua saling mendoakan. Semoga anak-anak kita yang saat ini mengenyam pendidikan, Allah berikan pemahaman, Allah berikan kekuatan, dan juga Allah berikan keselamatan kepada bayi Adinda yang saat dikandung. Semoga ibu dan anaknya sehat. Semoga senantiasa menjadi penyejuk bagi rumah tangga Adinda, Jalal, dan Solehah. Kita doakan untuk kita semua ala haji niyah wa kulli niyatin sholihah wa hadratin nabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian sekali lagi kita bacakan Fatihah. Semoga kita juga yang hadir di sini senantiasa sehat, senantiasa bisa menjadi panutan dan suri tauladan bagi anak-anak kita, dan juga dapat memindah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya ilahil karim wa anta karim wa sallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa ikafu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi liwajhikal karim wa li'azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awalina wa akhirina wa yamika wa rahmatul rajikin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.